Lui itu parah. Dia ganggu banget, literally ganggu banget. Bahkan kalau Eudora memang kan apalagi bisa attack gitu kan. Iya. Ya, nah, tapi Lui bisa sembur. Udah sembur masuk. Lo itu AOE-nya gede banget sih. Gede banget AOE-nya ke belakang dan menyebalkan. Karena ketika Lui Sakaratul mau, yang bergabung, dia punya ini absorb damage. Iya. Dia punya absorb damage beda sama Eudora. Eudora mungkin damage-nya gede. Ada mungkin gede juga, tapi Eudora dideketin ya gitu loh. Oh, satu hal mengejutkan kembali. Ada Sylvana di Support. sana, ya. Supportnya. Oke. Support. Ini bakal ditangkap-tangkap dari seorang Ciku ya. Dan harusnya para pemain dari tim Todak udah tahu itu kalau mereka mungkin bisa untuk ngepres di sisi samping, dan Selenanya kali ini harus bener-bener ngamanin Dia harus rotasi banget. ya visionnya untuk seorang Harley. Dia juga harus ngamanin sisi sampingnya, dan bahkan dia harus bisa bantu Benedetta. Oke. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu keuntungan mereka lawannya Warman. Mungkin ada yang bisa dibikin secara gampang. Well, kita bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure 2-0 dan mematahkan 28% vote yang dilakukan sama netizen. Langsung saja kita lemparkan kepada caster kita yang bertugas, Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Oke, terima kasih Cimomo. Ini dia game kedua kita di match yang pertama antara Todak versus Omega. Tapi sebelumnya ini kita akan membacakan sedikit pesan-pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua yang ada di luar sana nih ya. Boleh, Bapak Pulung. Ada dari Yahya_KRWN nih, ngerjain revisi dari awal. Asilang ngerjain revisi sambil nonton M2. Acak list langsung Oh aja my boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya, karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi. Dan ini dia di game yang kedua, Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak? Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh, dan bakal coba diganggu ejector ke arah belakang, dan ternyata Head udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi. Tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan menembakkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan clearing oleh para pemain dari tim Omega, dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offset, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apa-apa, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff, dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk defense blue buff. Tidak boleh dinilai oleh seorang Tigreal dengan second hammer-nya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang sedang dilakukan. Mengganggu banget, langsung dicolok begitu aja, terdiam sejenak. Tapi terkena tadi efek roll, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana. Dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi. Di bagian bawah ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Sword Pet-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi, telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood, dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat, seperti yang sudah gue bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada weakness point di dalam tubuh dan seorang Promake. Benar, kalau Pet-nya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek tambahan. Tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area turtle. Ada pertempuran yang udah tercipta, akankah bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari hasil jika punya retribution di arah belakang sana, spiral dia sedang langsung dicek ke arah belakang. Lampu, ini dia, jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh One Wajib. ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana dua temennya. Kalau misalnya orang tok-tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Javetnya ngapain. Itu. Papale. Tapi kita bakal lihat dulu like udah berapa, dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau Cimomo ikut kan? joget, tenang. Cimomo ikut harus tuh. Ultisi di arah bottom udah punya poros Shanshan, dan bahkan dia lihat dengan depan Ultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa. Di arah Midland masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya,
Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede. Walaupun segi point kill berbeda cuma satu doang, tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Kalau dia bakal coba di-shot dan belum ada impulse di sana udah harus tumbang. One last hit masih bisa bertahan. Dan Smart Missile berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pojok ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno pun udah dikeluarkan. Udah ada jadi Magic juga yang dikeluarkan tapi masih selamat. Kenjinya masih bisa pulang. Dirty Magic langsung ada Brad Fighter diketok angkat efek semua dikebukin dan masih bertahan. Kenji ini bukan sembarang Kenji dan double camp tentunya. Samsung sudah ada kali ini yang sudah akan coba diamankan lempar pemain dari tim Todak. Waduh, sudah bergerak tapi impulsionnya apa yang terkena. Wah, Lopez dikeluarkan. Ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikor mundur ke bagian belakang dikejar tadi. Angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Hel, Ajizi, dan terlalu offside. Dan ada David tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan. Coba diulangin lagi. Diperkirakan kata. Aduh ya Allah, sabar dulu, sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nggak sama gue kenapa ya? Udah ada kelangan yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget nih. Cikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil coverin Soke dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh kayaknya, ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih satu-satu. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang sudah menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba lihat tim Magic, pokoknya kita lihat damage semua udah masuk. Inferno, langsung ada Vegas dan bahkan Kenji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Kenji masih bertahan. Langsung sama bom ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejector yang berhasil mengalahkan tangan Ciku. Ciku still survive in the right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johan ya. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal tumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, nggak ada ya. Nggak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga fokus triknya belum berhasil mengembangkan dia lihat dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelian, ditangkap Iwan kepada Kamelem Prabowo di langsung kandang di sana dan ternyata jawabnya memberikan damage cukup besar. Dia lihat dan tumbang, langsung ada angkat ketek Brave Fighter dan di arah belakang tersisi langsung dan lihat terbang gak mau biar kayak papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman gitu. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak Omega kesulitan banget warnya. Nah, itu Lapu-Lapunya semua damage ngeliat Lapu-Lapu matanya itu semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Nanti ini lo maju tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Pen masih mengitari aja. Angkatkan ya Frogol Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oke. Dan lihat one last hit dan masih bisa diamankan oleh seorang Ketiti. Tapi Iwan digoceng Ketiti dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu bau hujan api balap apa kau hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat
di sini bakal coba untuk ngamanin satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat sudah pada ngumpul semua di arah bomb dari para pemain dari tim Omega mencoba ditahan dan bergerak Sarambun. Berhasil semua follow up Iwan dan ternyata langsung perform karena Sarambun berhasil mendapatkan satu momen tambahan dan Ciku untungnya nggak dapat poin kill lagi karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow of tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan satu orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga. Dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa dimenjadi kembali dan bahkan Gillis sudah diamankan, Chico sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminate saja dan lihat ultimate-nya masih dihindari dari konstruksi damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikadang gak boleh pulang mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan dengan satu poin besar row. Solid Rachel ke Karol yang gak berhasil menumbangkan seorang Haji di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Sylvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di titik, gak bisa dikeroyok langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Jowhead juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul buat sebarang betul. Sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk pick up satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Bulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorongnya tadi dengan adanya Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan. Tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Eon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena crossbow bisa mencari dia. Satu crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba ke belakang. Bergeser dengan Secret Hammer, ternyata Moon masih bisa bertahan. Di arah belakang, agensinya dikejar oleh seorang Benedetta. Gak boleh pulang mau jadi Koeda. Walaset berhasil diamankan. Dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu ini dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain, Hell kesulitan. Ciku, Deadly Magic dan juga Poker Trigger berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player. Sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan? Ada Bapak Lord yang terhormat. Dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta. Ada juga yang mengejar ke arah Jowhead yang memang benar-benar terpisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sebenarnya di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kemudian selamat. Tidak ternyata. Tapi di area Lordnya sedikit lagi. 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel dan mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang lampu-lampu dan bahkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Yap. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi. Mungkin Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya untuk bagian Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akan berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disambut. Dan udah ada Translate yang sedikit lagi aja tersisa. Udah ada satu Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata Flicker dikeluarkan oleh seorang dan tidak berhasil dikeluarkan satu crossbow of tanknya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajizi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedettanya bahkan udah mulai dikit gak bisa numbangin Hajizi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya. Gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Gelisahur kali. Oke, wah asetnya keren juga. Wow. Oke, udah hampir item Rose Gold, Meteor, dan Minute. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Attack speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace?
Situ mau lari. Ya keles. Ada 2 sepatu armor. Ai, hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Ngabiut kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker skip. 2 sepatu. Yes. 2 BOD skip. 2 sepatu yes. Gitu. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana. Yang penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega. Seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah ini. Pinter dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semuanya. Oke. Kata siapa? Hah? Kita sendiri, kita paling kanan. Oh, banyak. Banyak yang waiting list, memang ya ditampang dari kabin aja. Beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, yang punya di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman pertempuran pun terjadi di bagian bawah karena Thanos dan juga Benedetta ada lele terbang. Nggak kena Phantom Slash. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Thanos ya. Berani? Berani. Pertolongan kayak tadi kan? Hah? Berani. Kalau ada Selena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia. Flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Yelis dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak kesorot kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada one-one juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Yes. Yang masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu bro. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak jadi berada di sana juga terbuka Balon yang terhormat yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil sampai dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek. Adizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhnya berusaha untuk mendorong. Lalu ada Thanos juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget. Omega dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Thanos di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya. Sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak. Ya, udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Oke. Begitupun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah top Capek gue. lane. Capek. Cimo moceng player yuk. Oke, oh, where are you going, brotherku? Tapi top lane telah terbuka. Masih coba untuk bertahan, lihat panik. Tapi freestyle dulu, Gak berhasil lempar ke arah belakang. Sedangkan KT dan tim BG Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kecepatan yang luar biasa untuk seorang Last Lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk tim fight karena bisa dibilang lihat lampu-lampunya bisa mengganti para pemain dari tim Omega dari arah belakang Pak Lu. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, Salah siap. lagi. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head ya. OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada orang kali ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain dari tim Omega masih coba untuk dijel ke arah Lord. Tumbangnya bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba flanking tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Hasil terlalu besar. Lihat sabuk terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat Kenji still
survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Elias. But it's okay, no problem. Lifesteal macam apa itu tadi kita lihat. Banget kan, tapi Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Ji. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan muncul ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir, nggak mau dipaksakan oleh Chan. Intinya harus coba di cover dan ternyata Mountain Joker berhasil mendapatkan satu dan Winston saja save the day. Kiku di depan sana, KD Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Konstruksi memberikan damage-nya. Konteknya udah nyala tapi kali ini bergerak Konstruksi masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Elias. Elias save the day dan Papalo terlalu mulai masuk ke arah dalam. Ini seorang EOD dan ini tandanya ini bencana. Soda akan kehilangan poin yang kedua dan disisir. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega Pak Lupo. Recall courtesy and DKK.